mengawali pekan kita. Semoga ini menjadi pekan yang menyenangkan, apalagi hari menuju Idul Adha. Ada yang sedang berpuasa, semoga puasanya dimudahkan, dilancarkan, diberikan kesehatan. Aku mau dulu buat tetangga-tetanggaku dan teman-teman media. Biasanya kan pada kumpul tuh kalau Idul Adha nanti tanggal 27. Kalian tanggal 28 aja ya. Kenapa? Karena 27 aku harus berangkat dulu sebentar. Oh, kamu mau kurban? Kamu Alhamdulillah. Kamu ke Jember dulu. Dia mah selalu kurban. Iya. Aku mau ke Sukadana dulu. Ya, tapi nanti mau kurban kan? Iya, kan setiap tahun. Mau nanya dong. Ya. Sapinya dititipin ke Pak RT lagi nggak? Tetap Rian Ibram, tetap dititipin sama Pak RT. Iya kan amanah. Iya kan. Alhamdulillah buat kita sahabat kan Ambiar. sebagai warga negara yang baik yang tinggal Ya, benar. bersama RT, RW, kelurahan semua yang Ya, menjadi satu. maafkan kalau misalnya ada kalimat aku yang menyinggung, aku takut emosi kamu naik turun. Aku pokoknya hari ini tidak mau menyinggung emosi siapapun, apalagi tukang kendang, ya. Karena tukang kendang tuh emosinya sekarang lagi nggak bagus. Katanya kalau kita bikin tukang kendang tersinggung, dia akan lempar kendang katanya. Takut beneran. Gitu. Iya. Iya, tapi Lita sekarang nggak emosian, sekarang Lita baik. Lagi happy ya. Iya, lagi happy dia walaupun biasanya kan baru jadi janda kemarin udah ngamuk-ngamuk mulu kan. Lagi dekat Sekarang dengan udah seseorang. pelan. Ya, lagi dekat sama Pak Haji katanya ya. Selamat, semoga Pak Hajinya bisa segera membawa Lita ke pelaminan. Amin, Ya. amin. Tapi ngomongin soal emosi, kemarin ini ada satu berita yang viral di media sosial. Apa itu? Ada seorang mantan pekerja televisi, dia posting di media sosial. Dia postingannya ini membuat asumsi liar di mana-mana ya. Dia bilang bahwa dia pernah bekerja dengan seseorang, menyebut panggilannya itu Kang. Kemudian dia bilang bahwa si Akang ini pernah melempar skrip ke wajahnya ya. Sayang seribu sayang, pada akhirnya asumsi publik ini menuju ke satu orang. Karena panggilannya itu Kang dan di sebuah talk show, jadi merujuk ke sebuah nama Kang Sule. Makanya kita akan hadirkan Kang Sule untuk bisa mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Kang Sule. Selamat pagi. Kang, selamat pagi Kang. Aman ya, Mas? Alhamdulillah. Lagi happy ya? Ya, Happy dong. ya happy lah. Harus happy kita mah ya. Kang Sule, kita mengucapkan Terima kasih. Terima kasih. Masya Sudah Allah, Kang hadir Sule. lagi. Udah beres ini, gini doang. Belum, masa udah beres Kang? Iya. Itu berita kumaha, aduh gimana Kang ya, kaget dengar beritanya ya. Di artikel segala macam. Itu bisa terjadi di kita loh guys. Bener ya Gak padahal. apa-apa, yang penting kan aku masuk Ambiar. Ya, klarifikasi semuanya. Kita ya Kang. Iya, ketemu lagi. Si Akang kayaknya kuriusan ya. Iya, Masa sih? Aku diet mayo. Gak pakai mayo. Kang Sule nanti boleh ceritain sama kita apa Boleh, yang sebenarnya boleh. terjadi atau klarifikasi membantah pun juga Iya. boleh. Tapi kita lihat dulu beritanya seperti apa, Sobat Ambiar, yang terjadi di media sosial, pengakuan dari mantan kreatif salah satu pekerja televisi swasta. Ini dia. Katanya kejadiannya di tahun 2013 Ya. katanya ya. Ya. Gimana tuh Kang? Kalau dia kerjanya di net, nggak apa-apa ya sebutin, Nggak udah nggak ada ini. Gak apa-apa ya. Saya masuk di net tuh 2014. 2014 Udah nggak ada. berganti nama. Ada yang beli. Ya. Ya, makanya kita juga nggak ada. Oke, 2013 itu pengakuan dari orang Ya. tersebut. Kang Sule masuk ke TV tersebut 2014. Programnya itu tahun 2014. 2014. Oke, ketika Kang Sule lihat status dari orang tersebut, kemudian ada kata Kang gitu. Ya. Ya makanya saya komen di salah satu akun itu. Saya masuk 2014, bukan 2013. Oke. Tapi kan kalau misalkan berbicara tentang melempar skrip, saya tidak pernah melempar skrip. Kalau Sopa pernah. Kejar dong orangnya gimana kalau parah dong. Enggak, kalau memang beliau ini merasa seperti itu, aku melihat mukanya aja aku nggak kenal. Oh, mukanya enggak. Apakah dia magang, apakah dia baru atau gimana? Oh iya, karena bisa jadi Dan ada yang kita kan sering magang ketemu ya. banyak orang ya Kang. Betul. Dan juga belum tentu kita terkenal dan dekat. Iya. Tapi Tapi- kalau misalkan saya lempar-lempar gitu, becana-becana gitu, saya juga mikir harus sama orang yang udah kenal. Betul. Kayak sama si Ujo yang di sana kan, sama si Ripki dan yang lain-lain. Tapi begini Kang, apakah dia karyawan tetap ataukah magang? Apakah
Kang Sule mengenal semuanya atau ya sekilas atau memang kalau anak magang misal ya gak semuanya Kang Sule bisa menghafal atau kenal dengan betul semua Ya, nama-nama. kalau misalkan baru saya juga mikir lah gitu kan, tiba-tiba ngelempar skrip ya buat apa, kecuali bercanda. Bercanda itu kan harus sama yang udah Orang kenal lah. dekat, orang kenal. Iya dong gitu loh. Jadi kalau konteksnya bercanda mungkin. Kalau Ya, konteksnya tapi kan bercanda ini gak kenal mungkin, katanya. tapi kan nggak kenal. Oke, Kang Sule ini kan akunnya itu bukan akun anonymous ya, akun asli gitu yang memposting ini. Kang Sule sempat akhirnya menghubungi secara langsung nggak sih? Maksudnya apa? Karena kan asumsi orang tuh jadinya ke Kang Sule yang namanya Kang Karena kan di dipanggil program itu cuma Kang Sule ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin Tuhan mengizinkan saya bersinar namanya di media sosial. Tapi Kang Sule nggak cari tuh, nggak kepo. Ini akun siapa sih? Coba gue masuk ke Pernah DM-nya dia. Aku lihat, aku pikir-pikir dulu kenal nggak ya. Tapi aku nggak kenal itu. Belum pernah pada waktu itu melihat orang ini. Bahkan kepikiran kayak, oh kayaknya gue pernah lihat itu pun nggak pernah ngelihat sama Nggak, sekali nggak orangnya pernah. yang mana. Oh oke. Kang tapi imbasnya itu walaupun Kang Sule merasa gue tidak pernah melakukan hal ini, imbasnya kan jadi negatif ke Kang Sule. Iya kan? betul, bola liar orang-orang tuh yang Apa-apa. Ngurangin seenaknya dosa lah. sendiri. Gak apa-apa Kang, tapi kan tetap harus diluruskan bahwa itu ya ini tapi bagus seperti ini bahwa ya gue nggak kenal, kalau masalah dia masih tetap keke ya urusan lu gitu. Ya urusan dia. Kalau memang keke dia mengingat waktu itu merasa dilempar ya tinggal minta maaf kan gitu. Kang ini akhirnya orang-orang tuh ikut berkomentar walaupun Kang Sule sudah menanggapi itu gue tidak pernah melakukan hal tersebut dan gue nggak kenal sama orang itu. Ini kita mau kasih lihat ya, Ya. asumsi dari netizen juga. Oke, ada netizen yang bilang, wah ternyata beneran doi sebad itu ya attitude-nya, wekekekek. Padahal dia dari orang susah juga dulunya. Cuma sebelagu pas udah terkenal dan tajir ya. Jadi kan emang gitu Kak siklusnya. Orang miskin mendadak kaya biasanya emang bad attitude, wekekekek. Ada juga yang bilang, Kang itulah clue-nya. Aku tahu ini siapa sampai bikin Diego bolak-balik ke rumah sakit. Kalau aku di tempat kerja yang sama dengan Diego, hari Sabtu disuruh datang beresin kerjaan yang seharusnya udah beres dari Jumat. Cuma gara-gara jadwal produser libur dan jadwalku libur shift-shiftan. Kudu datang ke kantor pakai baju kondangan. Minggu depannya aku ngajuin resign. Alhamdulillah best decision ever. Aku nggak kerja di TV tapi bikin skenario sinetron. Pernah nggak boleh pulang di kantor PH. PH revisi skrip sinetron karena rating jelek. Masih terngiang di kuping, bla bla bla, bos PH-nya. Makanya gak usah bikin cerita buat orang pinter yang nonton sinetron tuh emak-emak dan bla bla bla. Lu kalau mau idealis gak di sini tempat cari duit, kakak-kakak nangis. Oh pelawak itu isu-isunya kan dia emang si paling artis dan si paling senior. Gak boleh ada orang yang lebih lucu dari dia. Makanya sekarang dia gak laku. Lebih laku si Dengdeng karena mau ngerangkul komedian baru. Kang Sule mau menanggapi silahkan. Apa yang harus saya tanggapi? Atas apa yang tidak dilakukan tapi ternyata komentarnya tuh seperti itu Kang. Ya nggak apa-apa, itu kan mereka berhak. Mereka yang punya kuota kok. Mereka punya asumsi. Gak perlu kita ruluskan. Imbasnya kalau ke Kang Sule secara pribadi untuk pekerjaan atau tawaran ada nggak sih Kang dengan Nggak ada. apa yang mereka komentari di media sosial itu? Nggak ada, biasa aja. Biasa aja, nggak gimana-gimana. Nggak ada sama sekali. Iya, kita kan kalau dalam hidup itu kan kita yang merasakan itu. Artinya ketenangan, kedamaiannya kita lah. Kita yang dapet ya Kang. Kenapa kita harus terganggu dengan mereka itu? Toh kita hidup kita ini kan dengan Tuhan. Artinya Kang Sule tidak terganggu sama sekali, tidak terusik dengan komentar-komentar Dari yang orang-orang itu. menurut kami ini komentarnya lumayan ofensif sekali. Kalau terganggu nih saya baca media sosial, nih, baca komen nih Atau mungkin ada keinginan pingin balas aja lah walaupun cuman Iya nggak ada yang sekali balas gitu, nggak ada yang Kang kan. Sule balas gitu. Nggak. Biar ada orang kan caranya kayak gitu, ada yang ngebalas sekali habis itu udah bodo amat. ya. Energi kalau menurut saya. Sampai kapanpun akan energi. Apalagi biasa orang bikin misalkan ada yang komen jelek terus disimpan di sini. Ya kan, terus kita klarifikasi. Ya buat apa, habislah waktu kita. Oke. Biarkan saja orang mau ngomong apa. Kang kita juga mau kasih lihat ada sebuah artikel tentang Kang Sule. Reaksi Sule dituding pernah lempar skrip ke muka kru stasiun televisi.
berani sumpah atas nama Tuhan. Oh ini Kang Sule Ini siapa? lakukan? Iya. Oh, Oke ini postingannya Kang Sule. saya 2014 di ini talk show dan demi Allah seumur hidup saya belum pernah lempar skrip. Ya. Padahal ini talk show baru tayang 2014. Apa udah direkam tahun 2013 ya? Ya, next. Oke, Kang Soleh boleh komentari dulu apa kalimat atau komentar yang bawah itu kan dia bilang bahwa 2014 memang programnya tayang. Kemudian ada pertanyaan apakah di record atau taping di 1 tahun sebelumnya 2013 atau Ada 2014. 2014 Saya ya? keluar dari OPJ, selesai OPJ 2014 baru kenen. Oke, jadi memang tayang 2014 dan itu tidak ada perekaman di 1 tahun sebelumnya. Full semua di tahun tahun 2014. Oh ada tapping pun di 2014, bukan 2013. Kang, ada yang menghubungi Kang Sule dari teman-teman atau barangkali kru dari program tersebut nggak yang pernah bekerja sama Kang Ya Sule? nggak mungkin dia menghubungi, takut dilempar skrip lagi kali. Enggak, maksudnya bukan orang tersebut Kang, kru yang lain atau barangkali produsernya, eksekutif produsernya. Nggak ada. Gak ada yang menghubungi Kang Sule sama sekali. Nggak ada. Paling kalau temen anak-anak yang tuh rame lagi tuh gitu. Pasti akan Anak-anak pakai yang menginfokan. pakai lagi ya kan. Rame lagi ya nggak apa-apa nak. Kang Sule gimana sih Kang Sule menanggapi ini semuanya dengan riuhnya netizen di luar sana dengan segala macam asumsi mereka menganggap oh ini Kang Sule, kemudian dibilang ada anggapan Kang Sule komedian yang sombong, tapi Kang Sule mau tidak mau, bukan mau tidak mau ya, bisa berdamai dengan semua komentar-komentar mereka. Ya kita ambil positifnya aja. Kalau memang untuk pelajaran dalam hidup ya nggak apa-apa. Mereka mau bilang apa kok. Itu kan cuma tulisan. Dan itu tulisan ya dari hati. Gak menyentuh ya kan. Nggak menyentuh saya gitu. Akhirnya apakah tulisan-tulisan itu merubah Kang Sule secara pribadi nggak sih Kang? Ya kan hal ini bukan hanya sekarang dong. Yang menghujat dari mulai perpisahan. Yang pertama sampai yang kedua gitu kan. Terus masalah apa banyak kan. Udah kenyang lah Pokoknya Kang Sule coba gitu ya. dihitung diundang di sini. Banyak dong. Menggeru secara mental nggak sih Kang? Enggak, biasa aja. Soalnya hidupnya udah enak. Kang bisa sekuat itu tuh Hidupnya udah gimana banyak, mentalnya hidupnya tuh enak, bisa gak dipikirin sama dia. setambeng. Ya harus bahagia dong, punya duit Udah banyak biar bahagia. dia. Tapi anak-anaknya keren-keren. Punya uang banyak tuh belum tentu bahagia juga loh Wi. Bahagia aja sih kalau misalkan ini mau makan tinggal makan, mau ngapain tinggal beli, mau apapun iya. Mereka mau ngoceh, bodo amat lah. Tapi kan belum tentu bisa membeli ketenangan. Tapi minimalnya kita bisa tahu. Ah. Bisa tahu keadaan di 62 plus itu ya seperti ini. Kan kalau tulisan tangan itu dari hati, dari pikiran ke hati terus ke tangan. Kan gitu. Iya. Jadi sifat di sini tuh ya seperti itu. Iri, dengki, ya kan gitu. Menggiring opini, ya Oke. kan Jadi bagaimana menurut Akang- supaya orang jatuh, ya kan Ya, gitu. jadi menurut Akang ini adalah mereka-mereka salah satunya yang iri, dengki, yang ingin menjatuhkan dengan cara begitu. Loh ya gitu, makanya kan saya punya quote bahwa berdirilah di kaki sendiri tanpa menebas kaki orang lain kan gitu. Berdiri di atas kaki sendiri tanpa harus menebas kaki orang lain. Ya, itu kan gambaran ilmu buat kita loh. Ya. Kalau kita melakukan hal ini, menggiring opini gitu lah, dengan jelas-jelas menjatuhkan, berarti merugikan orang lain dong. Itu Kang, kan ilmu buat kita. Di era digital seperti sekarang ya, ini bukan cuma buat public figure, bukan cuma untuk juniornya Kang Sule, tapi juga mereka pengguna media sosial yang ketika diberikan komentar-komentar miring, gimana caranya supaya mereka bisa tetap kuat mentalnya. Kang Sule mau bilang apa Kang? Buat mereka, ya selamat dunia akhirat lah. Lah iyalah. Buat mereka Doa yang diberikan, terbaik. buat mereka yang diberikan komentar miring, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipikirkan supaya tetap kuat Kang? Yang diberikan komentar miring, ya nggak usah, kalau kuat baca, kalau nggak kuat jangan dibaca gitu. Oke, kalau kuat baca, kalau nggak Iya. kuat Kalau nggak kuat gini ya Kang. dibaca. Ya kan tinggal begitu. Ya, Hidup bener itu juga. kan pilihan. Tapi penasaran Iya, iya. kalau ini terjadi sama Dewi gimana Wi? Aku kayak Kang Sule kan. Berarti siapapun yang menghujat aku, cuma bedanya adalah kadang aku ada energi aja buat nanggepin. Iya. Ada energinya ya. Masih banyak energi gue Ya, gitu. semoga energinya selalu energi Perempuan beda positif. lah sama laki-laki. Iya, kamu Iya. jangan samain dong perempuan sama Iya. laki-laki. Beda kalau Kekerasan. perempuan itu memang 1000 mulutnya. Enggak, lu 4.000 bukan 1.000. Kang Sule, tapi terima kasih ya. Maksudnya apapun itu input yang masuk misalnya negatif, komentar segala macam, yang penting output kita tetap positif. Karena cuma itu bisa kita kontrol ya.
Betul. Termasuk hal positif yang akan datang bukan ke kehidupannya Kang Sule. Ini orang yang pernah datang dalam kehidupannya Kang Sule, Natalie Holzer. Kita punya kabar bahagia dalam hitungan waktu. Bulan. Mungkin bulan, minggu atau hari. Ya. Natalie Holzer siap menikah tahun ini. Sule diundang, saya datang. Kang Sule nanti kalau diundang datang. Datang kalau Sama siapa datangnya Kang? apa? Datangnya sama siapa? Sendiri aja. Sendiri. Iya. Emang nggak mau ngajak temen? Loh, kalau kita belum sah ngapain bawa keundangan? Oke. Harus sah dulu lah. Ini Kalau ngomongin sah kan pasti megang. Tapi Nah, ya gitu. emang beneran akan menikah tahun ini. Aku nggak tahu. Tapi udah dengar kabarnya Kang? Dengar kabar. Selentingan gitu. Ya, Dengernya langsung dari Natalie Holzernya atau dari orang-orang terdekatnya? dari Natalinya. Oh Oh Natalinya ngomong ke Akang? terbuka. Gak ngomong, aku lagi sama Ajam. Terus? Tuh, cuman ya rame di media sosial, lagi rame. Emang ya, iya katanya. Insya Allah. Oh Kang Sule nanya langsung ke Natalie. Oh Iya. insya Allah. Syukurlah alhamdulillah. Mengenal orang yang dekat sama Natalie atau dia mungkin pernah sebut gitu Kang? Mengenal. Kenal? Sama pasangannya? Ya. Oh enggak. Nggak kenal. Belum pernah dikenalin gitu Kang? Belum. Oh, Oke. Natalie berarti nggak cerita sama sekali siapa calon pasangannya, pekerjaannya apa itu? Ya enggak, emang gue Ya bapaknya. kan siapa tahu kan. Sekarang udah seperti Kan siapa tahu sahabat, udah ini jadi deket bestie banget. gitu loh Oh, Kang. jadi Ya enggak bestie banget. mungkin ya dia punya privasi sendiri lah. Iya. Mungkin untuk hal itu nggak perlu tahu lah. Tapi kemarin sempat Akang Kang bilang itu lagi rame. Berarti kan itu juga menanyakan kan ya Kang ya? Apa itu ya? lagi rame. Oh ya. iya, enggak Iya, maksudnya. doain gitu. Maksudnya aku ke Ajam, maksudnya ke Ajam. Jam punya papa dua nih Jam kan gitu. Ya itu kan Kang kode, itu kan kode sebenarnya. Oh iya, terus salahnya di mana? Kang Sule nanyanya ke Ada Ajam. salah kan? Kang Sule nanyanya ke Ajam. Buka, iya. Iya, aku Ajam. Kan mamanya otomatis denger dong gitu. Ya kan dia mendekatkan Ajam sama calon papa barunya. Ya itu bagus lah, hal yang bagus. Nggak masalah ya buat Kang Sule. Masalahnya di mana? Ya justru saya menitipkan Ajam. Azam, Lah kan iya. gitu. Soalnya ada beberapa bintang tamu kita yang merasa keberatan anaknya dikenalkan dengan orang yang sedang dekat dengan mantannya. Ya di kilo dulu anak. Keberatan. Biar enteng maksudnya nggak berat ya. Kang Sule kita mau kasih lihat yang satu ini. Natalie Holzer bakal nikah lagi. Sule, Azam senang bilang punya papa dua. Azam bilangnya gimana Kang? Ya diajarkan sama mamanya lah. Tuh, untuk kayak ini papa, ini ayah, gitu. Oh, Ini papa, Nah, ini ayah. Ajam manggilnya om kan, papa katanya. Ini ayah, ya gitu. oke. Kalau udah deket dan sudah semakin serius mau ada pernikahan di dalam waktu dekat ini, kalau Kang Sule sama Natalie itu ngomongin parentingnya gimana pada akhirnya Kang? Atau ya udah biasa aja berjalan aja? Ya Natali juga kan ngasih tahu sama Ajam biar Ajam tahu kalau ayah kamu tuh ya itu. Nah ini papa kamu ya kan, artinya papa sambung lah gitu. Mengajarkan hal itu biar Ajam juga nggak bingung kan gitu. Terus- Cuma kan umur 4 tahun dia udah inget lah, Ya, memorinya udah kuat. Kang ini dikenalkan papa barunya. Kakak nggak takut misalkan waktunya lebih banyak dengan papa barunya ketimbang sama ayahnya? Loh dari setelah cerai juga kan banyak waktunya dengan mereka, bukan dengan saya. Apa yang harus saya takutkan? Jadi ya udah Yang penting ikhlas saya ada waktu, saya ketemu, Ajam kangen, telepon. Kadang dia voice note, bercanda-bercanda gitu, ayah di mana kan gitu. Kayak seperti itu juga udah seneng gitu. Kekhawatiran takut malah lebih dekat sama ayah sambungnya. Ya sekarang gini, daripada kita ribut terus beradu energi untuk nih Ajam harus di tempat gua nih gitu. Yang akhirnya rame lagi nanti ya kan. Mendingan nanti nunggu Ajam besar, Ajam dewasa. ngerti sendiri. Ya Ajam juga nanti mau, ayah aku mau tinggal sendiri ya udah tuh tinggal pilih rumah yang mana kan tinggal gitu. Banyak rumah. Misalkan kita maksa-maksa gitu nantinya ya gimana? Kalau ya hati ya pengen lah kita bareng. Cuman kan kondisi dan situasinya seperti itu mau gimana? Tapi kalau sekarang tuh untuk pembagian waktunya Azam gimana sih Kak? Atau sebetulnya kalau putusan pengadilan ya. Putusan pengadilan dan pada prakteknya seperti apa? Kalau putusan pengadilan sebetulnya tidak ada karena kita tidak merebutkan hak asuh anak. Tapi kalau dari perjanjian dari umur 2 tahun kita udah boleh perjanjian aku dengan Natali ya. Udah boleh seminggu di sana, seminggu di sini. Cuma mungkin karena waktu juga karena ya udahlah sekarang kita jalan aja. Sesantai itu ya? Iya, maksudnya kalau misalkan bapaknya bilang nanti Ajam suruh ke rumah, ya udah Natali juga mengizinkan. Kang Sule pernah nggak mampir lagi nengokin Azam ke rumahnya Natalie, tiba-tiba si cowok Ada, itu yang lagi deket sama Natalie ya. ada di rumah?
Oh belum. Kalau yang dulu pernah. Kalau yang dulu, tapi yang sekarang belum pernah. Oke. Semoga Natalie dimudahkan, lancarkan sampai dengan hari H. Amin. Tapi Kang ada kekhawatiran tersendiri nggak? Misal ya kan ini Ajam nih ya. Kemarin Natalie deket sama siapa dikenalin. Terus sekarang Natalie deket sama siapa dikenalin lagi. Itu kan anaknya Kang Sule. Sempat kayak aduh ini Gak deketin masalah sama. gitu kan. Ya udah mau gimana lagi kan udah begitu gitu. Masa kamu nggak boleh dong ngenalin ya. Karena udah Kan ada soalnya Kan kayak ada begitu. yang maksudnya secara mental tuh ini papaku yang mana, semua papa. Jadi yang Oh dikenalin lagi sama ini siapa lagi kamu gitu. kalau kan misalkan sebagai bestie, Takut sebagai kebingungan kakak, gitu loh, kan bisa Kang. kasih tahu jangan dikenalin kalau masih belum serius gitu. Tapi rata-rata namanya hubungan ya pasti serius kan. Pengennya ya. Iya. Ya nggak bisa juga sih, kita juga memaksakan kehendak orang kan. Iya gitu. betul. Namanya jodoh ya. Iya. Ya pokoknya Natalie datang ke sini dong, kenalin sama kita ya. Biar didoain juga sama Sobat Ambiar sampai dengan hari hanya diberikan kemudahan Amin, kelancaran menjadi pasangan amin. suami istri. Sobat Ambiar, tapi kemarin juga kita sempat melihat ketika Azam joget-joget, ternyata memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, suka ngibing. 11-12 ya bapak-bapaknya. Sama kayak seperti Kang Sule, ngibing alias ngibing itu apa ya? Joget Sunda, ngibing gitu ya. Ini dia. Itu siapa yang muterin musik itu Yang kan? ngajarin siapa? Yang muterin Dia yang minta. Oh dia yang minta. Jadi dia suka nonton wayang kulit, wayang golek. Kok bisa Kang, anak zaman sekarang kan nontonnya kartun segala macem. Ya nggak tahu, itu kehendak Tuhan lah. Dianya kuat kayak. Awalnya apakah Kang Sule nih nontonnya yang ini? Enggak. Jadi memang dia itu di umur 3 tahun dia suka nonton Cocomelon kayak begitu. Mungkin dia scroll, dia penasaran, diklik. Langsung jatuh cinta gitu. Awalnya wayang kulit dia katanya. Ngelihatnya gimana Kang? Ya seneng aja lah. Ada yang meneruskan lah. Iya. Kalau memang dia konsisten dengan Seniman hal itu. ya. Anak-anak Kang Sule yang lain gitu juga nggak waktu kecil sama suka ngibing? Oh iya, Iki kan penari dulu. Ah. Ya, sebelum menjadi penyanyi tuh Iki nari dia. gitu. Breakpong dia, break dan jaipong. Breakbong. Oh. Break apa? Break dan jaipong. Break dan Dan jaipong. Jaipong. Azam sekarang usianya Azam berapa Kang? Udah 4 4 tahun. tahun, ya? mau 5 tahun. loh. 4 tahun. Desember nanti 5 tahun. Mau 5 tahun. Kang Sule terima kasih sudah mengklarifikasi Thank you, apa yang kemarin sempat Semangat ya, panas Kang Sule. di media sosial ya. Jawabannya sudah keluar langsung dari mulutnya Kang Sule. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Oke. Kata-kata yang sempurna, kita semua punya cerita. Geger. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak. Yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Betul. Ya, jangan mau terlihat sempurna seorang Dewi Persik aja. Emang. Kalau mau nyanyi tuh dia masih suka deg-degan. Kamu masih suka deg-degan? Aku kalau mau nyanyi harus ada toilet, harus pipis dulu. Oh ya? Ya. Ya. Kamu kalau mau nyanyi, nggak pernah diundang nyanyi tapi ya. Memang. Bersihin itu di bibir ada coklatnya. Tadi habis makan sama ini ponakanmu. Jadi cucu. bintang besar sekalipun tuh ada kecemasannya masing-masing. Ya. Sama seperti aktris senior yang satu ini kan filmnya banyak banget. Tapi ternyata punya kecemasan tersendiri. Oke. Kita pengen tahu Anxiety. anxiety-nya tuh apa? Di Pagi-Pagi Ambiar ini dia Meriam Bellina. Apa kabar? Baik sayang. Mamer. Masa Cantik sih? banget sih. Selamat pagi. Lihat Pagi semuanya. cantik awet muda fit selalu. Happy morning. Happy macet morning. Ih macet mah biasa hari Senin. Happy New Year. Belum. Kang Sule. Mer boleh maju. Masa kita dengar seorang Meriam Bellina itu punya kecemasan Iya. katanya begitu. Parah, aku rada-rada parah sih cemasnya. Ya, I do have it, anxiety. Oh anxiety. Anxiety yang sampai Namanya manusia ya. manusia ya, ini nih. Dalam Oh pikiran. dalam pikiran. Pesan diikat palanya ya. Biar nggak keluar anxiety Anxiety-nya ya. nggak kabur, sini aja gitu loh. Oke, Pak Mer kami semua mengucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Kalau Sobat Ambiar punya kecemasan, tenang namanya juga manusia, Anda tidak sendirian. Kita mau kasih lihat yang satu ini kecemasan dari seorang Meriam Bellina. Cemas itu hal yang biasa, tapi Dan terjadi di kecemasan- kita. Betul, terjadi kepada siapapun ya, tapi kecemasan yang berlebihan itu yang bisa Yang menjadi bahaya. Mbak Mer, anxiety atau kecemasan yang berlebihan ini- Triggernya itu dari mana, Mama? Dari semua ya, mungkin
it starts mulainya dari overthinking ya. Terlalu mikirin segala sesuatu gitu loh. Jadi akhirnya your brain is always mungkin I don't know. Jadi yang belum terjadi itu udah dipikirin gitu. Iya gitu, terlalu dipikirin. Terlalu dipikirkan itu mulai merasakan anxiety attack atau kecemasan berlebihan itu mulai kapan mulai menyadarinya? Actually sih dari dulu udah begitu ya. Oh. Dari dulu. Dari muda. Cuman mungkin setelah ya jantung kemarin kali ya yang lebih merasa lagi gitu loh. Jadi sebentar-bentar aduh gitu. Dan larinya ke lambung sampai aku hipnoterapi loh. Oke. Sampai akhirnya ya and it helped. Iya, Lumayan menolong itu, lumayan sangat menolong gitu. Biasanya tuh overthinkingnya tuh seperti apa atau kecemasan apa yang ada Semua. dalam pikiran seorang Mary? Semua kayak tadi aja kan jalan ke sini macet setengah mati luar Takut biasa. terlambat, takut Sampai udah mulai ngelilit tuh. Aduh ini gak lucu banget gitu. Paling gak enak kan ditungguin orang. apalagi kan orang kita biasanya kan kalau orang disiplin itu paling nggak enak kalau ditungguin. Ya saya setuju. Tapi cara menolong anxiety dari Mbak Mer seperti apa? Menolong diri. Pola pikir yang sendiri. dirubah. Iya. Ketika lagi Mindset. panik. Soalnya the brain kan emang the brain is the biggest energy Ya, ya. betul. Jadi emang ya mulai dari diri kita sendiri sih. How we stres kan kita mengendalikan sendiri. Tidur dengan berkebun atau memasak atau ada yang dengan makan, ada yang dengan belanja macem-macem gitu kan. Ya trying to control your mind That itu is self, sangat perlu Dr. Strange kayaknya. Dokter Strange. Karena obat, Ya. karena biasanya kalau anxiety yang berlebihan atau aku tuh kan biasanya kan ada disarankan untuk meminum obat. I don't want to, itu aku nggak mau. Nggak tidak sampai ke itu tidak bisa psikiater ya? ya, itu Oke. tidak sebenarnya itu tidak bisa menyembuhkan. No. Yang bisa menyembuhkan tuh ya diri sendiri. Ya terapi itu tadi. Sampai itu Pikiran. tidur pun juga ya sejam kebangun gitu. Oh iya? Ada kecemasan yang pada akhirnya ada outputnya ke badan, misalnya jadi shaking. No, aku nggak kayak begitu. Lebih ke kayak keringat Lambung ya? dingin, lebih ke lambung. Oh, Oke. Terus ke migraine. Terus ya itu nggak bisa tidur sih. Sampai ke pertolongan ke orang yang memang ahli, Iya, hipnoterapis. hipnoterapis. Belajar apa aku Diagnosanya coba dengan hipnoterapi ya. Menurut dia sih ada banyak trauma-trauma yang itulah. Iya. Ya, memang biasanya trauma masa lalu ya. Oke. Ya. Ngomongin trauma, kalau trauma ini satu ranah yang private yang mungkin Iya. bisa dibagikan ya. Kita menghargai tentang trauma masa lalu. Ya saking private-nya akhirnya umur segini kan baru kita hipnoterapi. Itu pentingnya bahwa setiap orang tuh pasti punya trauma dan kita berharap Sobat Ambiar bisa menyadari itu. Iya. Jangan sampai terlalu lama disimpan sehingga boom ledakannya di usia yang kita pernah tahu. Percikan-percikannya justru kelakuan aneh-aneh ya. Gitu loh. Jadi itu yang kadang-kadang kita ya we try to fix it lah sedemikian rupa. Ada nggak teman yang akhirnya tuh menyadari kok seorang Meriam Bellina ini mulai berubah secara karakter ataupun juga sifat? Karena si anxiety itu. Yang saya nggak sampai merubah sifat kayak gitu, cuman lebih ke kekhawatirannya yang berlebih aja gitu. Terutama anak-anak sih yang notice ya. Soalnya setiap ulang tahun aku pasti masuk UGD. Oh iya? Apa yang dipikirkan? Apa yang betul? Itu menarik sekali. Apa Tapi yang dipikirkan after ketika ulang tahun? hipnoterapis tahun lalu, tahun ini aku tidak ke UGD. Jadi mudah-mudahan I am cured. Oke. Ketika mau ulang tahun, beberapa waktu yang lalu yang dipikirkan tuh apa? enggak, soalnya pernah ada kejadian yang sangat tidak mengenakan aja gitu. Mungkin itu yang traumanya di saat ulang tahun aku. Oh oke. Mau share? No. Oke, kita mau kasih lihat. No sharing. Ya, oke, kita mau kasih lihat sebuah artikel. Karena tentang melibatkan Meriam orang lain. Bellina. Kecemasan berlebihan berdampak ke kesehatan. Meriam Bellina akui sulit tidur hingga sering ke rumah sakit. Tadi ke UGD. Ini Itu ya. Banyak pikiran, nggak tenang Tahun nggak pikirannya. sampai ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit. Tahun lalu pun juga kan, wah ini udah jam 11 malam deh. I'm okay, yes, aku bisa lah melewati ulang tahun tanpa ke UGD gitu loh. Jam 12 ke UGD aku. 12 malam. 12 malam. Aku pernah ke tuh UGD. anxiety gitu jam 12 malam ke rumah. Jam 12 Jam malam 12 malam. UGD. Tetap aja ulang tahun. Tetap ulang tahun. ulang tahun di UGD. Tetap aja ya ampun. Oke, Tapi ya thank God sih tahun ini tahun ini yes. Jadi udah hopefully mudah-mudahan. Oke, melewatinya tuh untuk nggak ulang tahun di UGD itu caranya gimana?
Ya akhirnya karena terbiasa kejadian kayak gitu, jadi kita makin kepikiran malahan. Kan? Malah kepikiran terus. Malahan makin kepikiran. Tapi ya itu dia, mereka dengan apa? Ya mudah-mudahan ya Tapi hipnoterapi. bagus mindsetnya udah dirubah sama mama. Maksudnya aku kalau bisa tahun ini jangan sampai ke UGD. Itu merupakan salah satu terapi juga sebenarnya buat Iya diri gitu sendiri. loh. Tapi juga ya sebenarnya kalau ngeliatin Dewi Persik ya dengan dengan dia berani vokal. Itu tuh sebenarnya jadi nggak ada anxiety buat kita Terapi yang gue kan. Iya, buat kita nggak kadang kita nggak punya keberanian seperti Dewi gitu ya, yang bisa mengungkapkan Vokal gitu ya. vokal gitu. Tapi itu juga suka jadi gila sendiri kalau kita Karena diam. kalau kita itu Kita tanam menyimpan, atau Kita tanam sendiri ya, gitu. kalau kita itu menyimpan itu efeknya itu nanti ke depannya ada Ya. penyakit, ada sesuatu ya contoh itu kayak Heeh. GERD, lambung GERD, dan yang apa, lain Ya, dan bisa ke betul. jantung. Aku pernah juga. belajar karena badan kita itu seperti kontainer di mana setiap Harus buang sampah. setiap badan kita ini menyimpan Banyak kotoran. hal-hal Banyak yang kotoran, tidak betul. kita keluarkan. Jadi akhirnya bisa sakit ke organ-organ tertentu. Itu Makanya yang kalau orang udah tidak keluar sadari. kita itu setelah itu tenang, jadi lembut. Ya Kan? semoga Bener. betul. Yang kita Aku cuman ketawa saja. benar. Kita tuh cuma butuh tempat sampah. Jadi semoga kita punya tempat sampah masing-masing untuk bisa mencurahkan isi hati. Ada yang mau atau- jadi tempat sama saya? Sahabat adalah tempat sampah yang terbaik hanya untuk mendengarkan saja. Udah Wi jadi tempat sampah kan. Untung aku punya aplikasi. Ya, jadi- Ya, nggak apa-apa ya. Sometimes kita Itu penting untuk bisa dikeluarkan semuanya. Sobat Ambiar, tapi untuk juga punya keluarga atau support system yang bisa benar-benar mengerti bukan hanya di saat senang, tapi ketika hati sedang gundah gulana pun juga kita mau lihat bagaimana seorang Meriam Bellina cara parenting kepada anak-anak. Cara parenting yang friendly katanya. Oh wow. Oke, anak-anak tinggal di rumah bareng. Yes. No lying, tidak boleh berbohong. Lying. Sama sekali. Sama sekali no lying. Ya namanya juga manusia ya, ada sekali dua kali tapi akhirnya they will find out and I will find out gitu loh. Jadi what for? Karena tinggal barengnya sekecil apapun perubahan. Ya kita walaupun tinggal bareng jarang ketemu juga kan udah masing-masing kegiatan dewasa ya. ya. Tapi kalau makan bareng itu masih terus Always, selalu dilakukan sampai harus. sekarang. Every week mesti adalah kita makan sama-sama. Pergi To catch up, untuk sharing, untuk mengetahui hal satu sama lain, everything is okay atau apa. Oke, Itu friendly. dia kan kamu bilang ada tempat untuk mengeluarkan curhatan itu ya itu Yeah. dia, that's us gitu, satu sama lain. A friendly parenting kan kalau sekarang tuh orang lagi benar-benar terbiasa dengan kalimat parenting VOC, ya kan? Apa itu? Yang keras banget gitu parentingnya. Kalau aku sih enggak ya, aku ya more as friends gitu loh sama. Walaupun teman sebagai sebagai teman, tapi we respect one another gitu loh. We respect our space, we respect our opinions gitu loh. Jadi lebih ke Saling sahabatan menghargai, sih sebenarnya aku sama menghormati anak-anak. gitu ya. Kalau sama anak-anak tuh cerita tentang hubungan gak misalnya lagi dekat dengan seseorang. Semua. Kan nggak terbuka boleh juga. bohong tadi dibilang kan. Everything, apapun Everything itu. always. ya. Walaupun ya dalam soal itu my anxiety itu I try to keep it gitu ya, tapi ya because every year masuk UGD itu mau nggak mau akhirnya Mereka tahu. dan itu pun usul dari anakku supaya aku ke hipnoterapi. Kenapa awalnya menutupi anxiety atau I don't kecemasan? want them to worry gitu loh, nggak mau mereka khawatir. Nggak mau mereka kan. khawatir, Iya. ya. Karena mereka lihat banget aku tuh triggernya tuh gampang banget. Oh. Lambung tuh bermasalah tuh gampang sekali gitu. Misalnya I'm upset gitu loh, aku kesel sama kondisi tertentu atau apa gitu, aku bisa langsung kena lambung gitu. Jadi mereka Kunyit, coba kunyit. "Come on, Mom, don't be too sensitive gitu. Sampai dibilangin jangan terlalu sensitif lagi gimana, that's how I am ya. Gitu loh. Persoalan orang lain aja aku yang bisa kena. Ikut mikirin gitu Ikut maksudnya. mikirin gitu loh. Jadi come on, enjoy your life. Anak-anak sering gitu, enjoy your life, think of yourself gitu loh. Ya gimana, how are you supposed to change? Apa yang diajarkan dari anak-anak? Belajar apa dari anak-anak mereka yang kayaknya lebih santai dibandingkan seorang Meriam Bellina? Aku sih pengen gitu sesantai mereka gitu loh, pengen banget, tapi ya because mungkin juga karena aku dari kecil gitu kan udah kerja dan lain-lain, dan dari kecil udah mandiri ya alone semua gitu, jadi aku ngelakuin segala sesuatu ya sendiri, mungkin jadi multitaskingnya jadi overload kali ya.
I don't know. Kalau overthinkingnya itu sendiri ada yang berhubungan dengan anak gak sih? Ada ketakutan atau Oh, kecemasan tentang anak? jelas dong. Apa pasti. kecemasan? I'm a parent, apa namanya orang tua ya pasti begitu. Kecemasannya apa yang paling? Segala macam Ya masa lah. depan anak-anak, bagaimana ke depannya nanti kalau aku tinggal gimana, seperti Yes. apa. Itu dipikirin. Semua. Sampai ya walaupun anak-anak udah tua, udah tua tetap aja mereka udah makan apa belum atau misalnya sampai masih kayak begitu. Hal-hal kecil bahkan Hal-hal sebenarnya. gitu. Oke, ini dia kecemasan salah satunya tentang anak dari seorang Meriam Bellina. Anak menginjak umur dewasa, Meriam Bellina bongkar jurus maut saat hadapi anak yang keras kepala. Apa? Keras kepala, Jurus sifat maut anak. saat menghadapi Bongkar jurus maut. Kalau lagi- Jurus Emang mautnya jurus apa? apa sih Ma untuk bikin tunduk anak-anak itu supaya mereka itu nggak Nggak keras bisa, kepala? nggak ada. Nggak ada Gimana dengan ya? kekerasan Ya, Ma. the only thing ya, aku sih ngerasa hubungan aku sama anak-anak very good ya. Sangat bagus banget ya, ada clash-clash itu sangat normal sekali. Namanya juga 3 kepala menjadi, ya kan nggak mungkin Ya. the same mind gitu loh. Orang kepala kita aja kadang-kadang suka ngamuk sama diri sendiri. Apalagi orang lain, bener nggak? Tapi ya gitu, hubungan aku sama mereka sih baik-baik banget dan ya aku ngelihatnya mungkin karena komunikasi kita bagus juga ya. Jadi kalau soal keras kepala semua orang punya kekerasan. Tapi ketika lagi clash atau lagi tidak seirama berjalan sama anak-anak, gimana tuh cara Cari menangani? solusinya gimana? Solusinya Iya, cooling down, pasti cooling down dulu dan we digest gitu, kenapa mereka bisa keras kepala kayak begitu. If I am in their position atau apakah aku akan melakukan hal yang sama gitu loh. I try to put myself, diri aku sendiri di mereka, their di shoes-nya shoes mereka, gitu ya. loh. Wajar nggak keras kepalanya untuk dalam hal ini gitu loh. If it's, itu ya udah, the only way jalan keluarnya adalah membicarakannya. Dikomunikasikan lagi ya Ma. Karena kan Komunikasi posisi sih kita yang kan paling pernah jadi anak gitu. Jadi Paling penting tahu. komunikasi kan di keluarga ya. Ini sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar, always sama-sama belajar. Orang kan hampir semua keras kepala dong. Kalau Iya, kepalanya lembek, kalau diikat mengkerut. Ya benar, betul. Gak bisa dong ya. Ternyata Sama-sama belajar. Ternyata Kang Sule masih lucu ya. Masih lucu deh, kamu lucu. Semuanya belajar, anak belajar menjadi anak yang baik, orang tua belajar menjadi orang tua yang baik. Karena ini kan sama-sama pertama kali menjadi manusia, ya kan? Tidak ada yang sempurna sama sekali. Oke, Meriam Bellina, kita akan mengajak seorang Meriam Bellina untuk bermain dalam kotak surat ambiar. Kotak surat ambiar. Let's go, Mbak Mer. Ayo Mama, sini Mam. Mr. Postman. Mama Meriam Postman, Bellina oke. ini Mama, sini ada. Pilih ya. Mama pilih yang mana? Mau warna apa? Warnanya. Pilih dibaca dan Yang dikasih kuning, respon. Kuning. Oke. Kita pakai celana kuning hari ini. Dibaca ya. Sama dong kita Ma. Baca? Yes. Ya. Dear Meriam Bellina, apa ada momen dari masa kecil Apa ada momen dari dari masa masa kecil kecil? anak-anakku yang sampai sekarang masih sering kamu rindukan? Aduh banyak banget. Apa? Naik sepeda sampai kakinya luka, naik otopet nggak berhenti-berhenti, nonton bola dari genteng rumah. Apaan ketawa? Ketahuan kalau aku laki-laki ini ya ternyata ya. Aku ternyata laki-laki. Main gundu, main layangan, udah gitu bikin kalung dari kambing. Ah? Itu pernah aku lakukan. Wah. Sesuatu yang memalukan sudah tidak perlu dibahas. Oh, banyak mengeksplornya ya? Yes. Ah, oke. Aku lebih ya zaman dulu kan tidak ada Masa HP. kecil yang bahagia. Masa kecil bahagia banget gitu loh. Bikin apa? Bikin mobil-mobilan dari Kulit jeruk dari- Bali. Iya nggak sih? dari karton. Oh, dari karton. Oke. Ma, Next, ini ada lagi. berikutnya. Berikutnya. Oh ini gepeng. Apa ada peran atau proyek dalam karirmu yang secara emosional masih mengubah hidupmu? Paling mengubah hidupmu. Oh no, nggak ada sih soalnya kalau peran film atau apa ya Cuma Saya selesai ikut sampai aja, di situ. semua ada ya sampai Oke situ. Ma lagi satu lagi. Ayam dat. Tolong Let me, asisten. it's okay, yes. Asisten. Apa ada momen di mana kamu merasa sangat takut dengan pikiranmu sendiri tapi nggak tahu harus cerita ke siapa? Sering tadi kan sudah dibahas. Namanya juga manusia. Apa nih? Apa ada ketakutan yang sampai sekarang masih sering datang dan sulit kamu kalahkan? Ketakutan. Anak-anak Ma. Banyak sih.
ya keadaan dunia dan segala macam udah masuk ke dalam kandang. Sampai keadaan dunia pun dipikirkan. Ya iya emang kamu nggak pikirin. Iya pikirin sih. Mana emang? Ada orang yang nggak mikirin dong. Iya. Kalian nggak tinggal di Iya bumi, sama. Wow. Bagus. Kalau suatu hari nanti anak-anakmu menjadi orang tua, pelajaran apa yang paling ingin kamu mereka ingat dari cara kamu membesarkan mereka? Be their friend. Be their loving friend. Oke. Apa yang ingin disampaikan untuk yang sedang menyaksikan dan punya kecemasan di pagi hari ini? Mari kita sama-sama cemas. Oke, Sobat Ambiar, ini pesan pentingnya. It's okay, tidak apa-apa untuk punya rasa cemas, untuk punya rasa takut, tidak masalah. Karena this too shall pass, semua ini akan kita lewati bersama-sama dan tidak ada yang abadi termasuk rasa cemas. Kita akan balik saat lagi. Yes. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan Ambiar. Geger! Pagi-pagi Ambiar! Geger! Ya aku izin dulu bentar ya, kayaknya di sini aku nggak mau banyak ngomong soalnya ini bintang tamunya keponakannya Dewi. Nah datang sama anaknya takut sama aku. Ya kalau Iya, kalau ngomong. soalnya dia takut sama monster Iya, ini, kalau keponakan ngomong Dewi jangan kayak Persik. bentak-bentak gitu, Keponakan dia Dewi takut. Persik yang ya betul ngomongnya itu harus soft spoken. Harus soft spoken. Dia itu kayak Ocanya dia ya. Ocha. Ya, keponakan Dewi Persik ini ya si Rosa Meldianti ini melahirkan anak yang keduanya bernama Karna. Tapi ada cobaan dan ujian, alhamdulillah dia bisa melewati itu semuanya. Kita ingin tahu ujian dan cobaannya itu seperti apa. Langsung saja kita panggil Rosa Meldianti. Sama anaknya lihat. Sini sayang. Duduk sama ibu sebelah sini aja. Sebelah sini. Lu berdiri Iya. dia, lu di sana. Oke, ya udah sebelumnya kita mengucapkan terima kasih. Ya, sini lu Kak duduk yang bener lu ya, jangan macam-macam karena ada Ocha. Ini. Ya. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat kemarin Rosa Meldianti melahirkan anak kedua ditemani sama Dewi Persik. Aku harus begini biar anaknya nggak ngeliat. Nih. Ih, punya ade ya sekarang. Itu adiknya siapa ya? Adiknya Naula ya. Namanya siapa? Karena Ade di mana, Dek? Ya? Adik di mana, Adik? Di Adik rumah di ya? mana? Hah? Diam kalian semua. Jadi gimana? Sesar itu kemarin akhirnya. Iya, karena kan yang Alhamdulillah pertama selamat ya. sesar. Jadi kalau udah dari Wat sesar, apalagi itu deket ya udah sesar lagi. Siapa namanya? Karena Fayat Aras. Oh, artinya adalah Pokoknya itu bapaknya yang bikin namanya. Artinya sangat bagus banget. Dia laki-laki yang soleh, terus habis itu dia yang sabar, terus habis itu suatu kesatria yang luar biasa. Nah, lahirannya tanggal berapa kemarin? 29 April. Jamnya? Oh, jam berapa? Siang, jam Siang, 1, siang, jam jam setengah 1, jam 1. Jam Kamu 1 lebih ya? 1. datang langsung ke ruang persalinan. Oh Wi? iya dong, aku nungguin anakku sebelumnya sampai proses persalinannya. Sampai beres pokoknya. Terus aku langsung bilang, aduh gue takut udah. Ya, aku liatin loh yang di... Liatin pas disobek. Oh. Aku tuh pertama kali seumur hidup gitu. Jadi aku kalau ketemu dia tuh kayak bawahnya kepingin belibet pipis, sakit. Itu bener-bener bikin trauma loh Iya. saya ngelihat itu bener. Karena Awalnya aku tuh aku bilang, Anti emang yakin mau masuk? Iya aku mau masuk, soalnya mama aku belum datang. Ya, karena kan aku tuh di lebih awal operasinya karena satu aku udah kontraksi rutin, terus habis itu aku udah sakit bagian bawahnya sakit banget yang emang aku udah nggak bisa toleran lagi. Akhirnya dimajuin harusnya dia tuh tanggal 30 gitu. Aku bilang sama Tante Dewi, Aunty mama belum dateng gitu, gimana ini? Ya udah Aunty yang masuk nemenin. Tapi kan Aunty takut. Aku tuh tahu Aunty tuh kalau operasi tuh udah takut banget. Kalau operasi aja aku dulu yang harus maju. Prematur ya? Prematur baby karena itu. Iya, jadi aku baru tahu juga kalau misalkan meskipun kurang 2 hari itu tetap dikata prematur gitu. Meskipun belum waktunya. Iya, karena belum pas hari lahirnya gitu.
Terus gimana sekarang si baby Karna ini pertumbuhannya? Alhamdulillah sehat, makin menggemoy juga. Karena kan bareng udah di rumah. Apa perbedaan hamil pertama sama hamil kedua sayang? Ada bedanya nggak? Ada bedanya nggak? Perbedaannya mungkin kalau hamil pertama full tidur. Karena kan nggak ada yang diurus. Cuman bapaknya doang kan, tapi bapaknya udah bisa ngurus diri sendiri. Nah kalau yang hamil kedua ini ada Naula, ada kakaknya. Ya, Jadi tapi bikin kamu stres ya. stres sih. Bukan keluarga yang bikin kamu stres, tapi Mungkin stres itu setelah melahirkannya itu. Karena apa? Aku pulang tanpa membawa anak gitu. Itu kesedihan semua para ibu-ibu di luar juga ketika kita habis operasi atau melahirkan. Kita pulang ke rumah tanpa membawa anak. Sempat masuk NICU. Masuk NICU. Berapa lama di NICU? Jadi di rumah sakit pertama itu 6 mau 7 harian, di rumah sakit kedua itu 6 hari juga. Kok bisa sampai masuk NICU dan ada 2 rumah sakit yang berbeda? Jadi gini, aku itu sama suami karena udah ada Naula ini, memilih untuk rumah sakit yang terdekat deh dari rumah agar kita tidak jauh. Pikirnya kita cari yang terbaik mungkin deh di daerah Jaksel ini gitu. Karena dekat dari rumah untuk riwa-riwinya juga lebih enak gitu. Nah kita pilihlah salah satu rumah sakit itu gitu dengan harapan kita dapat pelayanan yang terbaik mungkin. Aku ambil paket yang paling bagus, pokoknya intinya kita pingin pelayanan yang terbaik lah. Apalagi ini kan menyangkut nyawa kan gitu. Nah tapi di sananya itu kurang menyenangkannya ini pelayanannya. Kurang informatif, terus habis itu dari pihak rumah sakit itu ketika ada tindakan apapun itu nggak dikomunikasikan dengan orang tua. Anak aku tadi seperti di video untuk lahir dia nangis kan, nangis kenceng terus berat badan 3,3 itu termasuk sehat bugar lahirnya. Tapi ya mungkin juga takdir dari Allah juga. Ada aja kendala mungkin karena dia kurang bulan juga jadinya pernafasannya kurang stabil. Jadi akhirnya dimasukkanlah di NICU. Aku nggak masalah kalau emang seperti itu sistemnya atau anak aku emang butuh perawatan lebih, aku nggak apa-apa gitu sama suami. Cuman yang aku kecewakan ini setiap apapun yang dilakukan gitu sampai anak aku di USG jantung itu ada kelainan jantung loh hasilnya di rumah sakit pertama dinyatakan ini. seperti itu. Iya, dinyatakannya seperti itu di hasilnya. Tapi aku nggak tahu kapan anak aku itu di USG jantung. Oh jadi nggak dikasih tahu tanpa persetujuan dulu maksudnya? Iya, aku nggak tahu kan posisi aku lagi ngedrop nih, abis operasi gitu. Maksudnya nyambung nggak nyambung. Itu kan di hari pertama tuh. Atau suami kamu dikasih tahu? Enggak. Keluarga yang lain juga nggak ada? Nggak ada. Jadi semua tes sampai tumit anak aku tuh banyak banget tes Sampai yang diambil. banyak jarum di Bekas suntikannya tuh banyak gitu. Maksudnya Ini ngapain tukeran kacamata di luar lagi? Tapi ini pembelajaran buat yang ibu-ibu di luar sana ya. Maksudnya kan kita ngelihat anak bayi ini kan kalau bisa bersuara dia akan ngomong. Ini kan tiba-tiba nggak ada yang kasih tahu, tiba-tiba di kakinya itu sudah ada berapa jarum. Kita sebagai orang tua kan ngelihat loh, kok bisa ada 5 ada berapa? enggak ada 10. Tuh, lebih. ada 10. Maksudnya ada tindakan yang... Bekas ngambil kayak buat ngambil darah gitu. Tuh tes, aku pun nggak tahu gitu, nggak dijelaskan ke aku. Aku posisinya masih ada tuh di rumah sakit selama 3 hari. Harusnya kan sebagai rumah sakit memanggil aku untuk, Bu ini anaknya mau dites ini, anaknya mau dicek ini nih, Ibu bisa menemanikah atau apa? Aku bersedia kok untuk turun menemani anak aku untuk tes agar dokternya itu menjelaskan detail ke aku, anak aku ini kenapa gitu loh. Komunikasi lah. Ya, gitu tapi itu nggak ada sama sekali sampai aku pulang pun tuh aku tuh nggak dikasih penjelasan apapun. Sampai aku tuh harus nagih dulu, anak aku tes apa aja, mana hasilnya. Lalu? Baru dikirim tuh lewat email. Lah kalau nggak gitu dia nggak ngirim. Kamu sempat protes nggak kenapa dilakukan tes tanpa sepengetahuan kamu dan keluarga? Udah, aku udah protes, tapi ya dia cuma hanya ngomong mohon maaf ya Bu, soalnya ini harus ini gini gitu lah dari rumah Terus sakit. apakah setiap tes itu ada biayanya sayang atau usia itu Ada. ketika kamu lahiran itu segitu biayanya? Jadi gini, kalau untuk di NICU memang akan ada biaya tambahan dari Iya, Bang. paket. Iya. Nah, tapi kan aku udah ngambil paket yang buat akunya nih. Di posisi akunya pun itu ada tambahan-tambahan di luar paket itu gitu loh. Jadi yang setelah aku telusurin sama suami gitu, aku telusurin ke corporate-nya rumah sakit tersebut. Terus aku juga tanya sama kenalan aku yang dokter-dokter, ternyata emang rumah sakit itu tuh udah terkenal seperti itu Oke, sistemnya. kita mau kasih lihat sebuah artikel tentang apa yang dialami oleh Meldi dan juga putranya. Anak kedua lahir prematur. Meldi soroti banyaknya tindakan rumah sakit tanpa persetujuan diduga ada hubungannya dengan Dewi Persik. Tanpa setujuan juga
ada hubungannya dengan Maksudnya diri apa kok sendiri. dikait-kaitkan dengan kamu? Kenapa harus Ya dikaitkan? enggak kan otomatis kan ini kan anak aku. Kan di rumah sakit itu kan bersama aku Jadi gini, juga. netizen itu ada yang komen. Iya. Mungkin lu dimahalin karena kan di situ ada deposit yang nanggung gitu. Itu kan nggak boleh kayak gitu. Aku tuh Itu jawab, kan pemikiran-pemikiran orang yang SDM. Ya ini kan anak aku nih sama suami, kan nggak mungkin dong apa-apa onti. Ketika aku udah memilih untuk berumah tangga, berarti itu semua udah tanggung jawab aku Meldi, sama suami. akhirnya ketika kamu protes ya, melayangkan protes bahwa ada beberapa tes tanpa sepengetahuan kamu terlebih dahulu, tanpa persetujuan kamu terlebih dahulu, itu tetap dikenakan biaya atau pada akhirnya biaya tersebut di take out atau dihilangkan dari billing? Tetap ada, bahkan ada momen di mana anak aku itu udah membaik, dia udah nggak pakai alat, itu tetap dihitungnya nicu gitu. Jadi kurang koordinasi lah. Intinya rumah sakit itu memang harus diperbaiki dalam segala hal, terutama komunikasi. Dari komunikasi di unitnya aja sendiri dia kurang komunikasi antara billing sama ruangan, itu dia nggak sinkron. Karena aku menanyakan, aku kan sebelumnya udah konsul nih, aku tanya, ini anak aku kenapa kok turun terus, nggak ada perbaikan. Terus aku tanya, ini kan udah nggak pakai alat apapun itu, udah berarti dia nggak dinicu dong. Oh iya, susternya ngomong, iya dia udah di high care atau turun lah, nggak dinicu lagi. Oh oke. Nah ibu mertua aku cek tuh di billing, ternyata di billing itu dia tetap dihitungannya nicu. Nah dari situ kan dia nggak konfirmasi tuh, dari atas sama bawah emang nggak ada komunikasi. Oke. Jadi di billingnya akan masuk tetap nicu dong di hitungannya gitu loh. Apakah ada permintaan maaf setelah adanya miskomunikasi ini? Awalnya nggak ada, setelah aku bikin story, aku speak up. Jadi karena aku udah ngerasa ini udah nggak bener rumah sakit, aku ambil anak aku pindahin ke rumah Oke, sakit. permintaan maafnya apakah hanya secara verbal atau secara formal? Belum, aku belum menerima minta maafannya dia atau apapun itu. Karena Nggak ada dari pihak rumah sakit. kadang mau ditukar apapun itu juga nggak akan merubah kondisiku yang kemarin gitu. Aku hampir gila Kak, aku hampir stres. Maksudnya ini anak aku ternyata pas aku pindah rumah sakit, hasil jantungnya itu Nggak ada gitu. nggak ada, Semuanya normal. kondisinya tuh normal semuanya gitu. Nggak ada loh. yang seperti di rumah sakit pertama. Rumah sakit pertama kan dibilang kan sakit ini, sakit itu. Jadi sakit katanya kan ono. kalau di rumah sakit pertama itu anak aku itu ada PDA sama PFO. Di PDA-nya itu lumayan besar 2 mili. Oke, di rumah sakit kedua akhirnya diagnosa. Dia ambillah dari satu rumah sakit yang terpercaya, dokternya untuk mengecek anak aku jantung. Aman kok jantung, paru-paru, bahkan tekanan paru-parunya tuh lebih bagus dari bayi-bayi biasanya gitu. Semua tuh normal, nggak ada Alhamdulillah apapun. sehat ya, tidak ada Sehat, apa-apa. nggak ada apapun itu gitu loh. Suaranya boleh dikecilin, soalnya kayaknya anaknya tidur tuh. Kayaknya ini nama pokoknya. Naula, sepertinya Naula sedang tertidur. Ini lucu banget ya. Aku berhasil membuat dia tidak menangis pagi ini. Karena dari tadi dia nangis sama aku ya. Ini ngomongin Naula. Naula, kita mau kasih lihat Naula sama adiknya karena seperti apa. Naula bangun yuk Naula. Naula, bangun sayang. Ribut ih. Naula. Aku harus manggilnya Ini gimana? baru bangun tidur. Oke. Kan? Lu aja nanya, Wi. Oke. Wi, nanya, Wi. Bilang Gue ngomong, adek, kakak Naula. Ini gimana Naula di rumah sama adeknya gimana? Oh dia tuh untuk umur dia yang 2 tahun, dia ini bisa dibilang cukup dewasa. Dia tuh udah siap menjadi seorang kakak. Adiknya kalau misalnya lagi nangis, ibu, dia kan kalau ngomong susu yus, ibu yus, disusuin adiknya. Pakai botol. Terus tas dielus-elus adiknya, cup. Tapi tadi foto apa gambarnya dibuka. Iya mukanya gitu dikekepin adeknya. Ya, dia kan tidur-tiduran lagi megang ngelus adiknya karena memang tangannya gede, jadi semuka gitu. Rauk banget. Iya, dia tuh ngelus gitu, dia lagi nonton TV tuh. Lucu banget sih Naula. Sambil nyusu gitu. Jelas nggak sama adeknya? Enggak. Dari kecil waktu masih karena di kandungan kamu, Aku selalu ngajarin, aku selalu ngomong, ini adek, aku tunjukin video anak kecil bayi. Kamu mau punya ini, mau gitu. Sini duduk sini, duduk sini. ada rencana buat nambah lagi nggak buat Meldi? Ada nanti 5 tahun, 6 tahun lagi. 5 tahun sampai 6 tahun lagi? Iya. Terus buat Naulanya sendiri, kalau Naula di rumah dia ngelihat adiknya pasti kan seneng banget, happy banget, tapi ada tantrum-tantrumnya nggak sih kalau dia? Enggak, dia tuh ngerti banget. Jadi kalau misalkan aku sama adiknya, dia ntar pergi ke depan TV sendiri gitu. Kayak nyari bapak gitu. Kamu pakai Kayak yang babysitter baik nggak ya? sih? Enggak, dia nggak mau.
Jadi dua-duanya nggak ada baby. Mereka prinsipnya suami istri itu kerjasama, selalu Oh, takut. teamwork gitu ya. Ya. Bagus dong. Itu Semuanya bagus, diurusin itu bagus sendiri ya. ya. Keluarga kita nggak ada yang pakai baby sister. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, dari mami, papi, semuanya keluarga, kakak-kakak semuanya nggak ada pakai baby sister. Diurusin ya, tapi Ya. kalau pakai juga nggak apa-apa, itu kan pilihan masing-masing. Ya. Sobat Ambiar, ini Naula ini sama seperti maminya, dia punya hobi joget-joget. Suka Sama seperti joget. neneknya juga. Ocanya. Maminya apa? Pegang. Neneknya. Oma cantik. Nenek. Aduh, si gemes. Joget dong. Ada apa-apa, it's okay. Joget bareng It's okay. Sini sama ibu sini. Ayo sini sayang, sayang. Iya takut. Ya, nggak ada, udah tenang aja, monsternya udah Ocha. Dibangunin. Udah Orang Ocha. udah lagi manis banget, bobonya lagi. Iya. Kesannya tuh gue monster banget dari sini dah. Iya takut. Jangan terlalu dekat ya ke situ. Iya takut. Jangan terlalu deketin, maksudnya apa gue? Iya sayang. Jangan. Sayang. Nggak mau sama lu, Kak. Wi, lu suka ngajarin dia joget nggak? Ocanya, neneknya suka ngajarin dia. Kan kalau misalkan kalau aku di panggung, selalu tuh mamanya itu kasih lihat tuh Ocha lagi nyanyi. Jadi goyang-goyangnya tuh ngikutin. Goyang segala macam goyang kamu. Iya. Ah. Gitu loh. Nanti kalau aku dari TV tuh Ocha gitu. Udah jago apa aja nak kamu? Jago joget, dia jago nyanyi. Iya. Adanya dinyanyiin mulu. Ntar di samping adanya dia nyanyi cicak Coklat di mana coklat? dinding gitu. Permennya ini permen. Untuk anak umur 2 tahun dia aktif. Mana permennya? Cukup aktif. Aktif. Pernah ngelihat Ocanya nyanyi langsung di panggung itu nggak? Kamu pernah bawa dia? Nyanyi kan dia waktu di acara nikahan adik ipar aku, nyanyi dia berdua sama Ocha. Wi, kamu waktu kecil kayak dia juga nggak, Wi? Iyalah pasti satu turunan kita semua suka nyanyi. Satu turunan suka nyanyi. Paling coba dong suruh nyanyi dong, mungkin nggak? Ya, Nyanyi atau joget kasih coba? mic-nya, ya. Coba. Kenapa sayang? Takut ya. Ya omnya pergi ya. Meldi, tapi kamu kan sebagai Ya coklat ya enggak saya. Meldi sebagai ibu. Wih. Wah, Galau udah. Iya. sebagai ibu muda ya, cara parenting kamu itu seperti apa kalau ke anak-anak? Cara Yang parentingnya penting Meldi. aku tuh nomor 1 dia makan harus teratur. Oh. Ini nak. Tidur harus Saya teratur. Ini, Nah, nak. selebihnya ya dia biar seperti layaknya anak Ya, kecil. buka nih, gitu. dibuka Karena nih. kan kalau kebanyakan yang dari teman-teman aku Ini itu anaknya itu kayak lupa makan sampai dibiarin gitu. Terus aku yang penting itu sih, karena kalau misalkan dia makan teratur, tidur teratur, imunnya kuat, dia jarang sakit. AC Karena anak kecil gampang sakit kan. AC eksklusif nggak? Asi eksklusif. AC eksklusif. Apa yang berubah dari seorang Meldi setelah punya 2 anak sekarang ini? Ya pastinya badan ya. Kalau yang lain nggak ada yang berubah. Dulu soalnya kurus banget. Iya, dulu langsung Ya gampang lah, kan tergantung suaminya. Suaminya sukanya dia montok. Iya. Jadi kita itu tipe-tipe istri yang tanya sama suami dulu. Kamu suka kita yang montok atau kayak gimana? Kalau dia suka kita montok ya kita montokin. Iya. Makanya dulu waktu Dewi bersuami montok ya. Meldi, sekarang kita mengajaki kamu bermain dalam Ambiar dalam Dilema. Dilema. Oke Meldi, sini. Iya. Ibu. Iya. Tapi jangan nangis ya. Di sana Nanti- dulu kasihan, sana pergi. Ya. Diusir udah. gua. Udah hilang, udah nggak ada. Stop. Ya, stop. Oke, sekarang Meldi, lebih pilih dikenal karena sensasi yang bikin dihujat banyak orang atau dicap numpang ternak dari nama besar anti Dewi Persik biar banyak job? Milih numpang tenar atas nama Dewi Persik deh Iya, benar. daripada dihujat, ya kan? Iya benar. Dan banyak job ya Iya kan? kan? Cup sayang. Coba nggak? Nih lihat nih. Itu udah nggak ada ngomong. tuh. Udah nggak ada. Udah nggak ada, ada. pesannya nggak ada hilang gua. monsternya. Udah hilang. Monsternya udah hilang, monsternya. Lebih pilih ada coklat. Ya, coklat. Lebih pilih kerja siang malam demi masa depan anak atau punya banyak waktu buat anak tapi keuangan pas-pasan. Punya waktu buat anak yang banyak karena untuk keuangan aku ditanggung suami. Masya Allah. Jadi aku full sama anak. Ya intinya keluarga nomor 1 lah ya. Oke. Ini sayang nih. Ini, nah ini. Nih dikasih coklat nih. Nih. Iya pintar. Ini sayang. Iya pintar. Pilih tinggal bareng mertua dengan ekonomi serba kecukupan atau ngontrak bareng suami dengan ekonomi serba kekurangan.
ngontrak bareng suami karena rezeki itu mengikuti. Walaupun kekurangan nggak apa-apa ya, tapi yang penting kan rezeki Ya, ya, rezeki usaha itu pasti berdua. ikut kok. Oh, bagus. Pilih suami cuek, dingin tapi selalu ada kalau kamu butuh, atau suami act of service, bucin tapi posesif dan cemburuan. Yang kedua, Iya dong, suamiku itu semua sebenarnya ada di suamiku. ya. Dia kadang cuek, kadang act of service. Jadi maunya ini harus pilih tapi salah satu. Lebih pilih suami cuek dingin tapi Yang selalu ada bucin, posesif, cemburuan itu aja deh. Mana mah celi teh HP kopi. Pilih nurutin kemauan suami untuk punya anak lagi, atau fokus membesarkan 2 anak. Untuk sekarang fokus membesarkan 2 anak, 5 tahun lagi baru punya anak lagi. Nanti soalnya targetnya 3. Oh, jadi sekarang fokus dulu membesarkan Iya, 2 anak. 2 anak. Oke sayang. Oke sayang. Udah. Iya, belum? Udah belum? Ayo kesana Ayo, gendong. ayo. Udah. Naula. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Pegangan. Hadapi dengan senyumanmu semua yang terjadi di atas. Di pagi-pagi ambiar, seorang model bernama Jacqueline. Selamat pagi Jacqueline. Apa kabar kamu hari ini? Wah, biasa happy Luar banget. biasa happy, kami pun happy bisa bertemu kasih dengan ya, kamu. sudah hadir Kami di semua Pagi-Pagi mengucapkan Ambiar. terima Sudah kasih. diundang. Jacqueline, kalau boleh tahu mohon maaf sebelumnya, apakah kondisi kamu seperti ini adalah kondisi sedari lahir? Kamu ini aku udah cantik ya. Dari lahir itu malah kondisinya lebih parah. Sampai aku jelasin, Boleh silakan. dari aku awal lahir sebelah kiri ini bolong, nggak ada bentuknya. Oke. Terus tanganku ini, 3 jari ini sempat nyatu. Oke. Ya, terus yang ini juga emang udah nggak ada. Iya. Terus melihat dari kaki kiri, Iya. semuanya ya seperti ini. Oke. Terus yang kanan normal, cuma ada beberapa jari yang nggak ada kukunya. Baik, ya, iya. artinya memang sudah dari lahir ya, Iya. kemudian ada tindakan yang dilakukan pada bagian wajah. Ya, jadi aku menjalani operasi dari usia bayi 3 bulan sampai terakhir operasi di Singapura itu kelas 4 SD. 4 SD. Tapi Jacqueline, yang membuat kita benar-benar Salut. salut dengan kamu adalah kepercayaan diri yang begitu luar biasa sekali. Gimana sayang kamu bisa punya rasa percaya diri itu dengan kondisi kamu yang spesial dari Tuhan? Kembali lagi, setiap hidup aku merasakan hidup adalah sebuah hadiah dari Tuhan. Ya, Secara artinya siapa sih yang nggak senang, yang nggak happy dapat hadiah? betul. Dan aku melihat hidup adalah sebuah hadiah yang harus disyukuri, harus dirayakan, dan digunakan sebaik-baik mungkin. Wow, luar Disyukuri biasa. dan dirayakan. Terima kasih banyak sudah mengingatkan kami akan hal itu. Lantas gimana awal mula kamu menjadi seorang model? Jadi aku tuh awalnya di tahun 2024 di Instagram aku sempat lewat konten model disabilitas Indonesia. Konten model Konten model disabilitas disabilitas Indonesia. Indonesia. Jadi itu kayak sekolah model disabilitas, namanya adalah Layak School, di mana di sekolah itu modelnya adalah semua anak-anak disabilitas yang dilatih secara profesional oleh model-model profesional juga, Wow. kayak Laura Mulyadi dan Kak Bubah. Buba Alfian. Ya. Oh, wow, thank you Buba Alfian. Terus ada beberapa banyak model lainnya juga yang ikut melatih kami sehingga kami bisa menjadi para model profesional. Oke, pertama kali kamu menjadi seorang model itu apakah model runway di atas catwalk atau foto model? Kebutuhannya aku pertama kali aku jalan adalah di Indonesia Fashion Week. Fashion Week. Wow, oke sob, Jacqueline ceritakan kepada kami apa rasanya jalan di Indonesia Fashion Week sebagai seorang model ketika kaki kamu pertama kali melangkah dari backstage menuju runway yang banyak sekali penonton menyaksikan. Pertama ini adalah bisnis yang nggak pernah ada dan semua juga berkat Tuhan dan semua orang di belakang aku. Awalnya kami tuh diundang sebagai muse oleh salah satu desainer Indonesia, Tante Nita Sando Aji. Dia mengajak kami untuk menjadi muse di Indonesia Fashion Week. Ini kayaknya
wow, kayak aku bertemu dengan para model-model yang luar biasa juga, yang profesional juga. Dan akhirnya aku tidak mau membuang kesempatan itu. Jadi panggung itu adalah panggung yang ingin coba aku jalan dengan rasa syukur, rasa bangga bahwa akhirnya Tuhan mengizinkan aku untuk boleh melangkah sebagai model di pertama kalinya di Indonesia Fashion Week. Gimana reaksi orang-orang yang berada di Indonesia Fashion Week melihat kamu melangkah, langkah demi langkah di atas catwalk? Tepuk tangannya tuh luar biasa, rame banget sih. Gimana perasaan kamu mendapatkan tepuk tangan dari mereka-mereka? Banyak orang Dan yang keluarga nonton kamu pasti soalnya. hadir juga kan Iya. sayang? Kalau untuk keluarga, kan aku tinggal di panti dari bayi. Jadi nggak tinggal sama keluarga. Oke, gimana perasaan kamu melihat mereka yang memberikan apresiasi saat kamu berjalan? Aku merasa sangat bangga, sangat berterima kasih bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Tuhan telah merestuinya dan memberikan banyak berkat dengan aku bisa tampil di Indonesia Fashion Week. Jacqueline, apa tantangan menjadi seorang model untuk kamu yang sangat spesial ini? Ada susahnya nggak? Ada kesulitannya nggak? Ada, awalnya ya karena aku tinggal di panti, aku pun ikut sekolah model itu dengan uang saku aku sendiri. Oh, Dan aku kan tinggal di Bandung. iya. Dan itu kelasnya itu sudah hari Sabtu. Jadi ya aku PP Bandung Jakarta tiap Sabtu Oke. untuk ikut sekolah model itu. Dan itu adalah masa-masa yang sangat challenging buat aku. Ada juga di masa sisa aku nggak bisa lagi membayar cicilan sekolah model, kayak aku berhenti aja ya, kayaknya kan usaha ini kan kayak nggak sanggup buat meneruskan sekolah model. Cuma ternyata Tuhan punya skenario yang begitu indah sehingga akhirnya aku bisa sampai di sini sekarang. Selamat untuk Selamat ya Jacqueline. Jacqueline. Tapi di Semangat tengah terus. keberhasilan dan juga pencapaiannya ada saja komentar dari netizen. Kita mau kasih lihat, izin kami akan tayangkan. Oh wow. Jahat sekali ya maaf komentarnya, sayang. nggak boleh kayak gitu ya. Ketika kamu membaca komentar-komentar yang menyakitkan itu, bagaimana perasaan kamu dan apa yang kamu lakukan setelah kamu membaca komentar-komentar itu? Awalnya aku bukan anak yang mudah jatuh dengan komentar-komentar seperti itu. Karena dari kecil aku sangat bersyukur aku tinggal di panti dan aku dirawat oleh para suster. Karena ini panti Katolik, jadi ada suster yang merawat aku dan dia mengajarkan kamu adalah manusia yang utuh. Tidak sepeduli kekurangan secara fisik, tapi kamu adalah manusia yang utuh. Tetaplah bersinar dengan cahaya yang kamu punya. Hebat, luar biasa. Makanya kalau ada komenan kayak gitu, aku bacanya udah kayak nggak ada rasa sih. Malah beberapa akhirnya aku jadiin konten aku. Oke. Iya. Oke, that's nice. Itu menjadikan Berhati besar kamu itu. justru malah menjadikan kamu ini bukan masalah buat aku. Aku akan tetap bersinar dengan cahayaku sendiri. Iya. Tadi kamu sempat bahas sedikit bahwa dari kecil kamu tinggal di panti. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Jacqueline, Dititipkan oleh kedua orang tuanya ke panti asuhan sejak kecil. kamu tahu bahwa kamu memang dari kecil dititipkan oleh orang tua kamu di gereja, di panti asuhan? Iya, tahu. Dititipkan dan Berarti- ditinggalkan itu dua hal yang berbeda ya? Dititipkan atau ditinggalkan? Aku sangat bersyukur orang tua aku tidak membuang aku. Oke. Karena kan persepsi orang kalau anak di panti, itu banyak yang melakukan itu dibuang, ditinggalkan. Tapi orang tua aku enggak. Mereka menitipkan aku di panti karena mungkin secara Ekonomi. secara perawatan mereka nggak tahu gimana caranya merawat anak yang lahir seperti itu. Yang Oke. awalnya masih bolong segala macam. Oke. Jadi aku rasa dengan alasan itu mereka akhirnya menitipkan aku di panti. Apakah tapi kamu masih suka bertemu dengan orang tua? Aku juga jarang pulang sih sekarang karena aku juga udah kerja di panti sambil kuliah juga. Berarti kamu sudah tahu orang tuanya siapa? Udah. Ketika kamu dipertemukan dengan orang tua kamu, mereka apakah mempunyai alasan sendiri kenapa? Itu makanya kamu bisa ngomong alasannya ya? Maksudnya
orang tua aku masih mengunjungi aku. Cuma itu dari bapak. Kalau ibu karena aku punya adik, itu dia harus menjaga adik di rumah. Kalau bapak dari aku bayi sampai aku selesai SMA, dia masih mengunjungi aku sebulan sekali. Oh berarti terakhir ketemu SMA? Ya, 2017. 2017. Kalau ibu terakhir ketemu? 3 tahun yang lalu saat aku kenal ibu. Tapi masih komunikasi kali Masih. teleponan ya. Ya. Oke, komunikasi lancar. Memaafkan berarti ya, karena kamu tahu betul ada alasan tersendiri Iya. bagi mereka menitipkan kamu di panti asuhan. Iya. Apa pesan dari mereka yang selalu kamu ingat? Kalau untuk pesan dari mereka, aku tidak pernah mendapatkan pesan secara ini sih. Soalnya secara perkataan mereka tidak pernah memberikan aku pesan apa-apa. Cuma aku mendapatkan, cuma para suster adalah pengganti orang tua aku. Jadi pesan-pesan terkuat itu datang dari para suster. Rasanya manusiawi jika seorang anak mempertanyakan kenapa aku tidak diurus atau dibesarkan oleh orang tuaku sendiri padahal mereka masih ada. Pasti kan namanya manusia ada rasa kekecewaan. Apakah kamu merasa kecewa kenapa aku dititipkan kepada panti asuhan? Sempatkah? Ada pemikiran kayak gitu, sempat nggak terpikir namanya manusia? Jujur, nggak ada kak. Wow. Masya Allah, nggak ada sama Wow. Ya, dan aku merasa ini adalah keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang sangat tepat. Karena tanpa keputusan itu, aku nggak akan ada di sini. Kamu sangat menjalani takdir. Wow, Jacqueline. Gimana kamu bisa berdamai dengan itu semua, dengan keadaan kamu pun juga dengan keputusan mereka? Pertama mungkin berkat Tuhan dan semua orang yang mendukung aku dan percaya bahwa kamu akan menjadi besar, kamu akan tetap bersinar. Jadi jangan pernah memandang apa yang membuat kamu lemah, tapi pandanglah kelemahan kamu itulah yang membuat kamu semakin kuat. Jacqueline, apa sih cita-cita kamu? Apa impian kamu? Aku ingin menjadi model profesional. Oh wow. Ya bisa tampil di panggung-panggung besar runway Indonesia, dan kalau Tuhan berkehendak dan merestui juga boleh tampil di panggung-panggung internasional juga. Oh wow. Amin, amin, amin. Jacqueline, terima kasih banyak untuk sinar yang kamu bawa. Makasih ya, sayang. Teruslah bersinar sebagai manusia yang utuh. Kita akan kembali saat lagi. Hari ini Terima kasih buat Kang Sule. Terima kasih, Mama Kang Sule, Meriam Mama. Belina. Jacqueline. Terima kasih. Rosa Meldianti. Sayang Karena aku. Sobat Ambiar, keterbatasan tidak membatasi dan terkadang sinar yang paling terang lahirnya dari keterbatasan bukan dari Betul. kemudahan. Kita kembali lagi besok hanya di pagi-pagi Ambiar. Memang. Sampai jumpa.